Ayah, bolehkah Aisyah makan bersamamu? Suaranya begitu lembut hingga hampir tenggelam di antara gemerisik elegan restoran Senayan Prima. Suara gelas-gelas beradu, percakapan berbisik, dan alunan musik instrumental seakan membungkus semuanya dalam gelembung. Hingga pertanyaan itu menembus udara seperti anak panah yang langsung menghujam jantung Pak Hendra. Perlahan mengangkat pandangannya, dan di hadapannya dengan tantangan kecil terlipat di depan dada serta mata besar yang dipenuhi campuran harapan dan ketakutan berdiri seorang anak jalanan. Baju kurung warna kremnya sedikit kusut, sandal jepitnya sudah usang, rambutnya kusut diterpa angin, tetapi matanya memiliki sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Pak Hendra, di atas meja tersaji sepiring nasi goreng spesial dengan udang dan ayam yang ditata indah. Segelas jus jeruk segar berkilau di bawah lampu hangat taman restoran di Jakarta Selatan. Semuanya sempurna, semuanya pada tempatnya, kecuali gadis kecil itu. Dan selama beberapa detik, yang terasa abadi, tidak ada yang bernapas. Di belakang Pak Hendra, sepasang suami istri berpakaian mewah membelalakan mata keheranan. Seorang wanita lain menutup mulutnya seolah menyaksikan sesuatu yang terlarang. Seorang pria bergumam sesuatu tentang satpam restoran. Suasana menegak, tetapi Pak Hendra tidak memandang siapapun selain gadis itu. Gadis kecil itu kembali bicara hampir berbisik. Aisyah belum makan hari ini. Janji tidak akan mengganggu. Keheningan menjadi lebih berat daripada emak mas. Pada saat itu sesuatu bergerak di dalam diri Pak Hendra. Sesuatu yang sudah tertidur bertahun-tahun. Tetapi yang belum diketahuinya adalah bahwa pertanyaan sederhana itu akan memaksanya menghadapi kebenaran yang telah dihindarinya sepanjang hidup, dan apa yang dibawa gadis kecil itu bersamanya akan mengubah takdirnya selamanya. Jika kisah ini sudah menyentuh hati Anda, silakan subscribe sekarang juga ke channel ini agar tidak melewatkan kisah-kisah yang akan mengubah cara Anda memandang dunia. Dan sebelum melanjutkan, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak kisah ini. Kami ingin membaca pesan Anda. Pak Hendra kembali menatap piringnya lalu memandang gadis kecil itu dan alih-alih memanggil Mas Budi. Ia melakukan sesuatu Yang membuat semua orang terdiam tanpa kata. Ia menggeser kursinya sedikit ke belakang. Duduklah. Suara rendah. Aisyah tidak langsung bergerak. Ia seperti tidak percaya. Sungguh, tanyanya. Iya, tapi pertama-tama sebutkan namamu, Aisyah. Pak Hendra merasakan tekanan aneh di dadanya. Nama itu membawa gema dari masa lalu. Gema yang telah ia coba bungkam bertahun-tahun. Aisyah duduk dengan hati-hati, seolah takut sewaktu-waktu seseorang akan berubah pikiran. Tangannya kecil, sedikit kotor, tetapi bergetar lebih karena gugup daripada dingin. Mas Budi segera mendekat. Pak, ini tidak pantas. Pak Hendra mengangkat satu tangan tanpa memandangnya. Bawakan dia piring yang sama seperti milik saya. Bisik-bisik di sekeliling semakin keras. Ada yang memandang dengan tidak setuju. Ada yang dengan rasa ingin tahu yang tidak sehat. Ada yang dengan keterkejutan tulus. Pak tidak mengalihkan matanya dari gadis itu. Di mana orang tuamu? Tanyanya dengan nada serius. Aisyah menunduk. Aisyah tidak punya ayah, dan ibu sedang sakit. Kalimat itu memukul lebih keras daripada kritik sosial apapun. Pak Hendra merasakan ada simpul di tenggorokannya. Itu bukan rasa bersalah, bukan rasa kasihan. Itu adalah karena di mata itu sesuatu yang terasa tidak asing baginya.
Campuran kebanggaan dan kelaparan, martabat dan kebutuhan. Berapa umurmu? 5. 5. Persis usia yang akan dimiliki putrinya. Seandainya ia tidak membiarkan keangkuhan menghancurkan pernikahannya bertahun-tahun lalu. Pikiran itu muncul tanpa izin. Pak Hendra telah membangun kerajaan bisnis, telah menandatangani kontrak miliaran rupiah tanpa ragu, telah memecat eksekutif tanpa berkedip. Itu ia tidak tahu harus berbuat apa dengan seorang anak yang hanya ingin berbagi meja. Piring itu pun datang. Aisyah memandangnya seolah itu adalah harta karun, tetapi ia tidak langsung mulai makan. Ia memandang Pak Hendra. Benar-benar boleh, Pak Hendra mengangguk. Dan ketika Aisyah menyuap gigitan pertamanya, terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Bukan karena suasananya, bukan karena pandangan orang lain, bukan karena gestur amal itu, melainkan cara ia memejamkan mata saat mencicipi makanan. Seolah itu hadiah terbaik di dunia. Seolah ia tidak terbiasa dengan itu. Seolah setiap suas adalah mukjizat. Dan Pak Hendra merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Rasa malu bukan karena memiliki uang, tetapi karena tidak pernah melihat melampaui tembok-temboknya sendiri. Apakah kamu sering makan di sini? Tanyanya Aisyah menggeleng. Hanya kalau ada yang membiarkan Aisyah tinggal di dekat sini. Kadang Aisyah pergi sebelum diusir. Pak Hendra mengatupkan bibirnya. Ini, kenapa kamu mendekati ayah? Gadis kecil itu ragu. Ia menatapnya tajam. Karena ayah mirip dengan seseorang yang... Aisyah, jantung Pak Hendra melonjak. Dengan siapa? Dengan ayah. Aisyah, bisiknya dunia seakan berhenti. Di meja lain, seseorang menjatuhkan garpunya. Pak Hendra merasakan udara menjadi semakin pekat. Ayahmu sedang di mana? Aisyah, tidak tahu. Jawab Aisyah dengan ketulusan yang menyakitkan. Ibu bilang ayah pergi waktu Aisyah masih bayi. Tapi Aisyah percaya suatu hari ayah akan kembali. Bahendra mengalihkan pandangan sejenak, bukan karena tidak ingin melihatnya, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia takut ada orang yang sedang melihat ke dalam dirinya. Bagaimana kalau ayah tidak kembali? Tanyanya hampir berbisik. Aisyah mengangkat bahu dengan campuran kepolosan dan kedewasaan yang dipaksakan. Kalau begitu, Aisyah akan belajar menjadi berani sendirian. Kalimat itu menembus Pak Hendra seperti cermin, karena ia telah belajar menjadi kuat, tetapi bukan berani. Perbedaan sangat besar. Kuat berarti menutup hati, berani berarti membukanya. Dan pada saat itu, Pak Hendra mulai curiga bahwa gadis kecil itu tidak datang ke mejanya secara kebetulan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum ia pahami tetapi yang segera akan memaksanya menghadapi masa lalu yang telah ia kubur di bawah perjalanan dinas dan keheningan. Aisyah melanjutkan makan dengan son. Ia tidak melahap. Ia tidak meminta tambahan. Hantera kasih dengan matanya. Dan Pak Hendra merasakan setiap detik di sampingnya meruntuhkan sebagian dari baju zirah yang telah ia bangun bertahun-tahun. Namun yang belum ia ketahui adalah bahwa seseorang tidak jauh dari sana mengamati adegan itu dengan air mata yang tertahan, dan orang itu mengetahui sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Karena gadis kecil itu tidak memilih meja tersebut secara acak, dan malam itu tidak akan menjadi makan malam biasa. Itu akan menjadi awal
dari sebuah kebenaran yang tidak pernah dibayangkan Pak Hendra akan didengarnya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Aisyah menghabiskan piring pertamanya dengan kelembutan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang tampaknya ia jalani. Ia tidak menyisakan apapun, tidak meminta tambahan, hanya meneguk sedikit air dan memandang Pak Hendra, seolah sedang berterima kasih atas sesuatu yang jauh lebih besar daripada Sekadar makanan. Pak Hendra tidak terbiasa dengan jenis tatapan seperti itu. Ia terbiasa dengan tatapan yang penuh. Seberapa banyak yang bisa mereka dapatkan darinya. Tetapi tatapan yang ini tidak demikian. Itu adalah tatapan yang bersih. Tatapan yang tidak meminta uang, hanya meminta kehadiran. Apakah ibumu tahu kamu ada di sini? Tanya Pak Hendra sambil berusaha menjaga suaranya. Tetap tenang, Aisyah menggeleng. Perlahan, ibu sedang istirahat. Kalau ibu bangun, dadanya sakit sekali dan ibu cepat lelah. Pak Hendra merasakan tekanan tidak nyaman di perutnya. Apakah ibumu sakit? Gadis kecil itu mengangguk. Kata ibu itu sesuatu di jantung, tapi Aisyah yakin itu kesedihan. Jawaban itu tidak pantas diucapkan seorang anak berusia 6 tahun. Pak Hendra berhenti, bernapas sejenak. Kesedihan, kata itu terasa terlalu akrab baginya. Ia pernah melihat kesedihan di wajah wanita yang dulu mencintainya. Ia pernah melihat kesedihan ketika memutuskan mendahulukan kontrak daripada ulang tahun. Ia pernah melihat kesedihan di hari ia mendengar kata perceraian, tetapi ia telah memutuskan untuk tidak menoleh ke belakang. Pak Hendra telah mengubah rasa sakit menjadi produktivitas, pengabaian menjadi ambisi, rasa bersalah menjadi ekspansi bisnis. Dan sekarang seorang anak kecil di hadapannya berbicara tentang kesedihan seolah itu adalah penyakit fisik. Di mana kalian tinggal? Tanyanya dengan hati-hati. Aisyah menunjuk ke arah kawasan tanah. Kata ibu itu hanya sementara. Mengenal kata itu. Berkali-kali, ia mengatakan bahwa ketidakhadirannya hanya sementara, bahwa perjalanan dinasnya hanya sementara, bahwa jaraknya hanya sementara. Tetapi tahun-tahun itu tidak sementara. Luka-luka itu juga tidak. Restoran Senayan Prima masih dalam keheningan. Beberapa tamu pura-pura tidak melihat. Tetapi tidak ada yang benar-benar acuh. Mbak, ada seorang wanita di ujung ruangan yang memperhatikan mereka dengan saksama. Itu bukan tatapan penasaran. Itu adalah tatapan yang intens, seolah sedang menunggu sesuatu. Apakah ibumu bekerja? Tanyanya Aisyah. Dulu iya. Sekarang ibu tidak bisa terlalu banyak. Pak Hendra mulai merasakan setiap jawaban membuka pintu yang lebih ia pilih untuk tetap tertutup. Lalu, bagaimana kalian makan? Aisyah menatapnya dengan kejujuran yang brutal. Kadang kami makan, kadang tidak. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Pak Hendra memiliki investasi di 3 negara. Rekening yang terus bertumbuh, bahkan ketika ia tidur, properti yang bahkan tidak pernah ia kunjungi. Dan di hadapannya berdiri seorang anak yang mengukur hidupnya dengan kata kadang. Kadang kami makan, kadang tidak. Pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Hendra merasakan bahwa kesuksesan tidak mengisi kekosongan yang nyata sama sekali. Mengapa kamu mendekati meja, Ayah? Tanyanya dengan lembut. Aisyah menatapnya tajam. Karena ayah sendirian. Jawaban itu membuatnya tertegun. Pak Hendra memandang ke sekitarnya. Ada
banyak orang. Ada keramaian, ada tetapi ya ia sendirian dan kalau ada orang yang sendirian, lanjut Aisyah, dia butuh teman. Gadis kecil itu tidak meminta makanan, tidak meminta uang, tidak meminta belas kasihan. Ia sedang menawarkan sesuatu. Kehadiran Pak Hendra menunduk. Teringat malam-malam di Hotel Bintang 5 di mana keheningan terasa lebih bising daripada kota mana. Ia teringat meja-meja panjang bersama para eksekutif di mana tidak ada yang membicarakan hal yang sungguh berarti. Ia teringat gema rumah mewah di pondok indahnya yang kosong dan ia memahami sesuatu yang menyakitkan. Ia telah membangun kehidupan yang dikelilingi banyak orang tetapi tanpa siapapun. Apakah kamu takut sendirian? Tanyanya. Aisyah menggeleng. Tidak. Kalau Aisyah membayangkan ayah mungkin sedang memikirkan Aisyah di suatu Pak Hendra merasakan udara menjadi semakin berat. Apakah kamu merindukannya? Tanyanya. Aisyah mengangguk meskipun Aisyah tidak mengenalnya. Iya, kalimat itu seperti cermin yang tidak mengampuni. Karena Pak Hendra tahu rasanya dirindukan oleh seseorang yang ia sendiri putuskan untuk tidak ditemui. Ia tahu rasanya ketika seorang anak bertanya mengapa ayah tidak ada. Ia tahu rasanya mendengar dalih dan memilih pekerjaan. Masa lalu mulai mengetuk pintu kesadarannya. Tetapi ia belum tahu bahwa pintu itu sebentar lagi akan terbuka sepenuhnya. Tiba-tiba, Aisyah melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mengulurkan tangan kecilnya ke arah tangan Pak Hendra. Terima kasih. Sudah membolehkan Aisyah duduk bersama. Ayah, sentuhan itu minim tetapi cukup. Pak Hendra tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang menggenggam tangannya tanpa mengharapkan imbalan. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia merasakan kasih sayang tanpa strategi. Pada saat itu, Mas Budi kembali dengan Pak Manir ingin berbicara dengan Bapak. Pak Hendra mengangkat pandangannya. Katakan saya sedang sibuk. Mas Budi ragu. Ini soal anak itu. Pak Hendra berdiri perlahan. Restoran Senayan Prima kembali sok sunyi. Anak ini bersama saya, katanya dengan tegas dan tidak ada yang akan mengusirnya. Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama ia membela sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan. Aisyah memandangnya seolah sedang melihat seorang pahlawan dan itu membuatnya tidak nyaman karena ia tahu ia bukan pahlawan. Setidaknya belum. Apakah ibumu tahu kamu sedang mencari ayahmu? Tanyanya melanjutkan percakapan. Aisyah menunduk. Ibu bilang, kita tidak boleh mengganggu orang yang tidak ingin tinggal. Kalimat itu adalah pukulan langsung. Karena Pak Hendra memang persis seperti itu. Seseorang yang tidak mau tinggal. Tapi menurut Aisyah, lanjut Aisyah, kadang orang pergi karena mereka takut. Pak Hendra merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Takut. Memang pernah takut. Takut tidak cukup baik. Takut gagal. Takut kehilangan kendali. Takut mencintai melebihi apa yang diizinkan harga dirinya. Dan karena ketakutan itu, ia telah kehilangan lebih banyak daripada yang pernah akan ia akui. Dengan suara keras. Dan, apakah menurutmu ayahmu takut? Tanyanya. Aisyah menatapnya dengan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya. Iya, tapi suatu hari dia akan berani. Pak Hendra tidak mampu menahan tatapannya. Karena pada saat itu ia paham bahwa gadis kecil itu tidak hanya berbicara tentang ayahnya, ia sedang berbicara tentang dirinya. Tetapi masih ada
Sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak cocok. Sesuatu di mata Aisyah. Di arah ia. Memiringkan kepalanya. Di arah ia seolah mengenalinya. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang membuatnya benar-benar. Dari sisi lain restoran Senayan, Prima, wanita yang tadi mengamati mereka, mulai mendekat perlahan. Langkahnya mantap. Tatapannya tajam, matanya berkaca-kaca. Aisyah yang pertama kali melihatnya dan ekspresinya berubah. Ibu. Pak Hendra merasa dunia berputar sedikit. Lebih lambat, wanita itu berhenti. Beberapa langkah saja. Ia tidak tampak terkejut. Ia tampak bertekad. Pak Hendra mengangkat pandangan kepadanya dan sesuatu di dalam ingatannya menyala. Ia pernah melihat mata itu sebelumnya. Ia pernah mendengar suara itu di masa lain. Ia pernah merasakan tangan-tangan itu gemetar karena ketidakhadirannya. Tetapi tidak mungkin. Tidak setelah bertahun-tahun. Wanita itu menarik napas. Aku tidak pernah menyangka suatu hari akan menemukanmu seperti ini, katanya dengan suara yang ditahan. Pak Hendra merasa masa lalu yang telah ia kubur dengan susah payah baru saja duduk di hadapannya. Dalam bentuk kebenaran dan apa yang akan ia dengar akan mengubah segalanya yang ia kira ia ketahui tentang gadis kecil itu dan tentang dirinya sendiri. Restoran Senayan Prima seakan berhenti, ada suara musik yang lembut, percakapan yang elegan, semuanya tergantung dalam semacam keheningan tak kasat mata ketika Ibu Aisyah berhenti di depan meja. Pak Hendra merasakan jantungnya menghantam dadanya dengan kekuatan yang sudah bertahun-tahun tidak ia kenal. Wanita itu tidak memakai riasan mencolok atau pakaian mahal. Baju gamisnya sederhana, rambutnya terbungkus. Jilbab yang praktis, tetapi mata itu tidak berubah. Itu adalah mata yang sama yang dulu menatapnya dengan cinta tanpa syarat. Mata yang sama yang memohon padanya untuk tinggal. Mata yang sama yang dipenuhi air mata di hari ia memutuskan pergi. Memandangnya tanpa kebencian, tanpa teriak, tanpa celaan, hanya dengan Kesedihan yang matang. seperti orang yang sudah menangiskan semua yang bisa ia tangiskan. Aku tidak menyangka takdir bisa seironis ini, katanya akhirnya. Pak Hendra tidak menjawab. Aisyah memandang keduanya bergantian, tanpa sepenuhnya memahami ketegangan itu, tetapi merasakan ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Ibu, dia membolehkan Aisyah duduk, kata gadis kecil itu dengan kebanggaan polos. Wanita itu mengangguk. Ibu, lihat. Pak Hendra merasakan potongan-potongan mulai menyatu. Tetapi ia menolak untuk menerima apa yang sudah diteriakan oleh intuisinya. Apakah kita saling mengenal? Meskipun di dalam lubuk hatinya ia sudah tahu jawabannya. Wanita itu menatapnya tajam, lebih dari yang kamu bayangkan. Udara menjadi semakin pekat. Pak Hendra berdiri perlahan. Pikirannya mengembara ke masa, ke satu tahap yang telah ia putuskan untuk dihapus, ke sebuah tas kontrakan sederhana di mana cinta lebih besar daripada uang, ke janji-janji yang dibuat tanpa pengacara, ke wanita yang percaya padanya ketika ia tidak memiliki apa-apa, tetapi ia punya sesuatu ambisi. Dan ketika ambisi mulai tumbuh, begitu pula jaraknya. Tidak mungkin, gumamnya. Akhirnya wanita itu tetap menatapnya. Mungkin saja. Aisyah mengamati mereka dengan penasaran. Ibu, apakah ibu mengenalnya? Wanita itu menarik napas panjang sebelum menjawab, iya. Nak, Pak Hendra merasa lantai menghilang dari bawah kakinya. Masa lalu tidak sedang mengetuk pintu, masa lalu
sedang duduk di hadapannya. Ya, bicara, tetapi kata-kata tidak keluar. Wanita itu melangkah sedikit lebih dekat. Kamu pergi tanpa menoleh ke tim belakang, katanya, dengan suara tegas, tapi terkendali. Kamu bilang itu hanya sementara. Kamu bilang kamu perlu berkembang. Kamu bilang akan kembali ketika semuanya sudah stabil. Pak! Hendra memejamkan mata sejenak. Setiap kalimat adalah gema dari keputusan-keputusan yang telah ia benarkan selama bertahun-tahun. Dan sementara kamu berkembang, lanjut. Aku belajar bertahan hidup. Restoran Senayan Prima Mas dalam keheningan. Tidak ada yang berani menyela. Di sini Aisyah memandang ibunya lalu memandang Pak Hendra. Dia ayah Aisyah. Tanyanya dengan suara tipis. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia memandang. Pak Hendra lurus ke matanya. Katakan padanya sendiri, tantangan itu lebih dahsyat daripada tuduhan apapun. Pak Hendra merasakan kebanggaannya. Baju zirah yang telah melindunginya sekian lama mulai retak. Ia memandang Aisyah. Mata itu, cara memiringkan kepalanya. Itu ekspresinya saat tersenyum, malu-malu. Ada sesuatu yang tidak bisa disangkal. Sesuatu yang tidak lagi bisa ia abaikan. Ayah tidak tahu, bisiknya. Wanita itu tidak meninggikan suaranya. Kamu tidak bertanya. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Karena itu adalah kebenaran. Ia tidak bertanya. Tidak menelepon. Tidak kembali. Sisi paksa tidak ingin tahu. Ia telah memilih kenyamanan. Ketidaktahuan. Ibu Aisyah menarik pelan ujung baju gamis ibunya. Apakah dia ayah? Aisyah, waktu berhenti. Pak Hendra merasakan jantungnya berdetak di telinganya. Bu Sari berjongkok di depan. Gadis kecil itu, iya nak. Jatuh seperti vonis final. Aisyah memandang Pak Hendra dengan campuran keterkejutan, harapan, dan kebingungan. Beneran, Pak Hendra tidak bisa menahan tatapan itu karena kata itu memaksanya untuk memikul sesuatu yang telah ia hindari selama 9 tahun. Tanggung jawab. Ia bukan sekadar pengusaha sukses, bukan sekadar pria berkuasa. Ia adalah ayah dan ia tidak pernah ada. Aisyah melangkah kecil ke arahnya. Lalu kenapa ayah tidak ada? Pertanyaan itu tidak mengandung celaan, kepolosan. Tetapi kepolosan itu lebih menghancurkan daripada tuduhan dewasa manapun. Pak Hendra merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya karena ia tidak punya jawaban yang bisa ia katakan kepada seorang anak berusia 6 tahun. Ia tidak bisa bicara tentang ambisi. Tidak bisa bicara tentang kontrak. Ia tidak bisa menjelaskan harga diri yang terluka. Ia hanya bisa mengakui satu kebenaran yang tidak nyaman. Karena ayah pengecut. Bu Sari memandangnya terkejut. Dengan kejujuran itu, Aisyah sedikit mengerutkan kening. Tapi kata Aisyah, suatu hari Aisyah akan jadi berani. Pak Hendra merasakan matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kamu benar, katanya, dengan suara papatah. Dan ayah sedang mencoba untuk memulai sekarang. Bu Sari melipat kedua tangannya, mencoba tidak menghapus 5 tahun. Aku tahu itu adalah pertama kalinya ia tidak mencoba membenarkan diri. Ia tidak menyalahkan diri. Ia tidak menyalahkan pekerjaan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Keheningan itu dalam. Aisyah memandang ibunya lalu memandang Pak Hendra. Kalau begitu Aisyah sudah tidak sendirian lagi. Pertanyaan itu seperti cahaya yang menembus kegelapan. Pak Hendra berjongkok hingga sejajar dengan tinggi
gadis kecil itu. Kamu seharusnya tidak pernah sendirian. Bu Sari mengalihkan pandangan sejenak, menahan emosi yang telah ia pelajari untuk ditekan. Dia tidak tahu semuanya, katanya akhirnya. Dia tidak tahu malam-malam tanpa makanan. Dia tidak tahu kunjungan ke Enis, dokter yang tidak bisa aku bayar dia. Tidak tahu bahwa jantungku tidak hanya sakit karena penyakit, tetapi juga karena ditinggalkan. Pak Hendra merasa setiap kata adalah cermin dari keputusannya. Apakah kamu sakit? Tanyanya dengan kepedulian yang tulus. Bu Sari mengangguk. Aku butuh operasi, tapi aku tidak datang untuk memintamu apapun. Kalimat itu memukulnya lebih keras lagi. Tidak ada tuntutan, tidak ada manipulasi, hanya kebenaran. Tahu apa-apa, ulangnya. Meskipun ia sudah paham bahwa kalimat itu tidak akan membebaskannya. Kamu tidak mau tahu? Bu Sari mengoreksi dengan lembut Aisyah. Memandang wajah Pak Hendra seolah sedang berusaha menghafal setiap detailnya. Aisyah mirip dengan ayahnya, katanya sambil tersenyum kecil. Pak Hendra merasa pernyataan itu adalah hadiah, sekaligus tanggung jawab pada saat yang bersamaan. Restoran Senayan Prima perlahan mulai memulihkan suaranya, tetapi meja itu tetap menjadi dunia yang tersah. Di mana kalian tinggal? Tanya Bu Sari. Harga diri masih ada. Aku tidak mau belas kasihanmu. Ini bukan belas kasihan, jawabnya dengan tegas. Ini perbedaannya sangat besar. Bu Sari mempelajarinya dengan saksama. Ia tidak mencari uang, ia mencari kebenaran. Kalau kamu akan masuk ke dalam hidupnya, katanya akhirnya kamu tidak bisa melakukannya seperti orang yang menandatangani kontrak. Kamu tidak bisa muncul hari ini dan menghilang besok. Pak Hendra merasakan bobot setiap kata karena ia tahu itulah kecenderungannya. Aku tidak mau menghilang lagi, katanya dengan jujur. Aisyah menggenggam tangannya lagi. Kalau begitu tinggal loh. 3 kata yang begitu sederhana, begitu dahsyat. Pak Hendra paham bahwa malam itu bukan kebetulan, bukan amal, bukan ketidaksengajaan. Itu adalah konfrontasi, takdir. Membawanya ke meja itu untuk membayar sebuah makan malam. Takdir membawanya ke sana untuk melunasi utang emosional. Tetapi masih ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum dikatakan Bu Sari, sesuatu yang masih tersimpan. Dan ketika kebenaran terakhir itu terungkap, Pak Hendra harus memutuskan apakah ia bersedia kehilangan harga dirinya atau kehilangan segalanya sekali lagi. Karena ujian yang sesungguhnya bukanlah mengakui putrinya, melainkan membuktikan bahwa ia bisa menjadi ayah yang layak untuknya, dan keputusan itu segera akan datang. Keheningan yang mengikuti kata-kata Aisyah tidak terasa canggung. Itu terasa menentukan. Pak Hendra tetap berjongkok di depan putrinya, merasakan bobot tangan kecil itu di antara kedua tangannya. Itu bukan tangan yang rapuh. Itu adalah tangan yang telah belajar bertahan sesendirian terlalu cepat. Buari masih berdiri, mengamatinya dengan campuran kewaspadaan dan kelelahan. Tidak ada kebencian dalam tatapannya, tetapi juga tidak ada kepercayaan. Ada sesuatu yang lebih kompleks, sebuah penilaian yang diam. Ia bukan sedang melihat pria yang telah berjongkok di hadapan putrinya. Isa sedang melihat pria yang dulu berjanji untuk tinggal. Kalau kamu benar-benar ingin ada dalam hidupnya, katanya akhirnya dengan suara degas namun senang. Kamu tidak bisa melakukannya setengah-setengah. Hendra berdiri perlahan. Ia sudah tidak
merasa seperti pemilik sebuah kerajaan bisnis. Ia merasa seperti seorang pria yang sedang menghadapi ujian moral. Aku tidak mau melakukannya. Setengah-setengah, jawabnya. Busari memandangnya dengan mendalam. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik, Aisyah. Mengamati mereka dalam diam, merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang akan diputuskan. Aku tidak akan menerima uang tanpa komitmen. Lanjut, Busari. Aku tidak akan membiarkan kamu muncul sebagai pahlawan untuk satu malam dan menghilang ketika emosinya lewat. Pak, Hendra tidak menyela. dia tidak butuh sponsor, tambah Busari. Dia butuh seorang ayah. Kata-kata itu menancap dengan ketepatan bedah di dada Pak Hendra. Selama bertahun-tahun, ia telah menyelesaikan masalah dengan menandatangani cek. Ia telah memperbaiki kesalahan dengan membayar kompensasi. Ia telah membeli keheningan, kesetiaan, dan kesempatan. Tetapi itu bukan negosiasi. Itu adalah ujian karakter. Apa yang kamu butuhkan dariku? Tanyanya. Akhirnya, Busari tidak ragu. Kehadiran. Kata itu bergema dengan kekuatan yang tidak terduga. Tadi, kontrol medis. Malam-malam yang sulit. Kehadiran saat dia bertanya kenapa kamu tidak ada. Sebelumnya, kehadiran saat ketakutan. Pak Hendra merasakan setiap kalimat melucuti sebagian dari egonya. Dan kalau kamu memutuskan pergi lagi, lanjut Busari, kamu tidak hanya akan menghancurkan dia, kamu menghancurkan aku sekali lagi. Restoran Senayan Prima sudah kembali ke ritme biasanya, tetapi bagi mereka dunia masih berhenti. Aisyah memandang Pak Hendra seolah sedang menunggu sebuah janji yang tidak tahu bagaimana cara merumuskannya. Aku tidak akan pergi, katanya dengan keyakinan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Busari mempelajarinya dalam diam. Waktu yang kalimat itu adalah garis yang jelas. Kepercayaan tidak akan datang seketika. Hendra menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak sedang memikirkan agendanya. Ia tidak sedang menghitung risiko. Ia tidak sedang mengevaluasi keuntungan. Ia sedang merasa, dan itu lebih membuatnya terguncang daripada krisis bisnis. Aku perlu melihat di mana kalian tinggal. Busari sedikit mengerutkan kening. Itu bukan tempat yang bisa kamu banggakan. Aku tidak datang untuk merasa bangga, jawabnya. Aku datang untuk memikul apa yang menjadi tanggung jawabku. Busari memandangnya selama beberapa detik. Ada ketulusan tetapi juga ketidakpastian. Baiklah, katanya. Akhirnya, Aisyah tersenyum dengan kebahagiaan yang tertahan. Kalau begitu kita bertiga pergi. Kalimat sederhana itu memiliki makna yang luar biasa besar. Kita bertiga. Pak Hendra merasa kasa itu memiliki bobot yang tidak pernah ia. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam bentuk tunggal. Perusahaan saya. Target saya, kesuksesan saya. Sekarang ada kata jamak yang menuntut komitmen. Putri saya, ibunya, tanggung jawab kami. Mereka keluar dari restoran Senayan Prima di bawah tatapan penuh rasa ingin tahu. Beberapa berbisik. Yang lain memandang dengan penghakiman. Tetapi Pak Hendra tidak memandang. Ia berjalan di samping Aisyah, sadar akan setiap langkah. Gadis kecil itu menggandeng tangannya tanpa meminta izin, dan kealamian itu menyentuhnya. Tidak ada kebencian dalam dirinya, tidak ada celaan, hanya keterbukaan yang ia tidak tahu apakah ia. Saat mereka berjalan
melalui jalan-jalan yang remang. Kontrak itu menjadi jelas. Kemewahan tertinggal. Di belakang, lampu-lampu keemasan berubah menjadi lampu-lampu jalan yang berkedip. Trotoar mulus berganti menjadi jalan setapak yang tidak rata. Pak Hendra merasa setiap langkah menjauhkannya dari zona nyamannya dan mendekatkannya pada sebuah kebenaran yang tidak bisa ia abaikan. Mereka tiba di sebuah rusun tua di daerah kampung Melayu dengan cat yang sudah mengelupas dan jendela-jendela yang menceritakan kisah. Di sini, kata Bu Sari. Mereka menaiki tangga yang sempit. Aisyah bicara dengan antusias. Ibu masak soto ayam yang enak kalau lagi bisa dan ibu baca dongeng untuk Aisyah walau lillah. Dan kata ibu, hati disembuhkan dengan harapan. Pak Hendra menelan ludah. Wanita itu tidak hanya membesarkan putrinya sendirian, ia juga telah melindungi kepolosannya. Mereka masuk ke rumah susun kecil itu. Tempatnya sederhana tetapi bersih, rapi, terawat. Ada gambar-gambar yang ditempel di dinding. Sofa tua yang sudah lusuh, sebuah meja sederhana, tidak ada kemewahan. Tetapi ada sesuatu yang tidak ia miliki di rumah mewah di pondok. Indahnya, kehangatan. Pak Hendra mengamati setiap detail seolah sedang menilai sebuah kenyataan yang tidak pernah mau ia lihat. Tidak banyak kata Bu Sari mendahului penilaian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kamu berjuang. Jawabnya. Bu Sari memandangnya dengan terkejut. Aisyah berlari ke sebuah laci dan mengeluarkan sebuah gambar. Lihat, katanya dengan penuh semangat. Sisha, buat ini untuk waktu ayah Aisyah pulang. Pak Hendra merasa udara berhenti. Itu adalah gambar yang sederhana. 3 sosok bergandengan tangan, matahari yang bersinar terang. Sebuah rumah kecil. Atasnya ditulis dengan huruf-huruf kekanakan, keluargaku. Pak Hendra merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Ada sebuah keluarga yang digambar. Sebuah keluarga yang ada di imajinasi putrinya, tetapi yang telah ia abaikan. Dalam kenyataan, Aisyah simpan. Kata Aisyah, karena Aisyah yakin suatu hari akan terjadi. Pak Hendra tidak bisa berbicara selama beberapa detik. Bu Ari mengamatinya, tidak berusaha membuatnya. Ia berusaha memahami apakah Pak Hendra memahami besarnya apa yang telah ia kehilangan. Kamu butuh Kak Prasi, katanya akhirnya kembali. Bu Sari mengangguk. Iya, dan itu tidak murah. Biar saya yang tanggung. Bu Sari mengangkat tangannya dengan lembut. Aku tidak mau, kamu hanya membayar. Pak Hendra memandangnya, memahami apa yang sebenarnya ia minta. Aku ingin kamu di ruang tunggu. Aku ingin kamu menjelaskan kepada putrimu kenapa ibunya akan masuk ruang operasi. Aku ingin kalau sesuatu terjadi, dia tidak sendirian. Pak Hendra merasa setiap kata memaksanya meninggalkan versi lamanya. Ia tidak bisa menyelesaikan itu dengan uang. Hanya dengan komitmen nyata. Saya akan ada di sana, katanya. Bu Sari menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu, mulai sekarang, Aisyah mendekat dan memeluk kaki Pak Hendra. Sebuah gestur spontan, alami, tanpa ragu-ragu. Pak Hendra ragu sesaat, lalu memeluknya dengan canggung. Ia tidak tahu persis bagaimana melakukannya, tetapi ia tahu ia tidak mau melepaskannya. Di rumah susun kecil itu, jauh dari kemewahan dan kamera, Pak Hendra memahami sesuatu yang mendasar. Kekuasaan yang sebenarnya bukanlah mengendalikan pasar, melainkan memegang tangan-tangan kecil ketika ketakutan datang, tetapi masih ada
sesuatu yang lain, sesuatu yang belum dikatakan Bu Sari. Sebuah detail yang akan mengubah sepenuhnya cara ia memahami masa lalu. Bu Sari duduk perlahan di sofa. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Pak Hendra memandangnya dengan saksama. Waktu aku keluar dari rumah sakit di hari dia lahir, aku mencoba meneleponmu. Pak Hendra mengerutkan kening. Aku tidak pernah menerima telepon itu. Bu Ari mengangguk. Aku tahu karena seseorang memblok nomorku. Keheningan datang seketika. Apa maksudmu? Bu Sari menarik napas panjang. Asistenmu waktu itu bilang kamu tidak mau tahu bahwa kamu sedang fokus pada bisnis penting dan aku tidak boleh terus menghubungimu. Pak Hendra merasa darahnya membeku. Iya, samar-samar. Mengingat masa itu, sebuah negosiasi krusial, sebuah perjalanan dinas, serangkaian filter di ponselnya untuk menghindari gangguan. Saya tidak pernah meminta itu, bisiknya. Bu Sari memandangnya dengan campuran kesedihan dan kepasrahan. Tapi kamu membiarkannya. Kalimat itu adalah pukulan yang tidak terduga. Itu bukan hanya pengkhianatan dari luar, itu adalah akibat dari kelalaiannya sendiri. Ia telah mendelegasikan begitu banyak bagian hidupnya sehingga orang lain memutuskan berita mana yang sampai dan yang paling penting tidak pernah sampai. Pak Hendra merasakan campuran kemarahan dan rasa bersalah. Ia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak ketiga. Ia telah membangun benteng di sekitar waktunya dan benteng itu memblokir apa yang paling penting. Aku perlu tahu semuanya, katanya dengan tegas. Bu Sari mengangguk. Kalau siapkan diri karena apa yang akan datang tidak akan nyaman. Pak Hendra memahami bahwa kisah yang sesungguhnya baru saja dimulai. Itu bukan hanya pertemuan kembali, bukan hanya putri yang baru ditemukan. Itu adalah rangkaian keputusan buruk, serangkaian keheningan, sebuah kehidupan paralel yang tumbuh. Dan sekarang ia harus memutuskan apakah ia bersedia membangun kembali dari fondasinya. Karena mencintai saja tidak akan cukup, ia harus membuktikannya. Dan ujian itu baru sah dimulai. Rumah susun kecil itu diliputi keheningan setelah pengungkapan. Tadi, nomornya diblokir. Terus bergema di pikiran Pak Hendra, seperti gaung tidak nyaman yang tidak bisa ia padamkan. Selama bertahun-tahun, ia percaya bahwa Bu Sari hanya menghilang begitu saja, bahwa ia memutuskan melanjutkan hidupnya tanpa Pak Hendra, bahwa keheningan itu saling. Tetapi sekarang ia paham bahwa keheningan itu bukan kebetulan. Itu adalah akibat dari sebuah kehidupan yang begitu tertutup rapat hingga bahkan kelahiran putrinya pun tidak bisa menembus filter-filter yang ia sendiri ciptakan. Aku perlu memahami semuanya, katanya. Akhirnya dengan suara rendah tapi tegas. Bu Sari duduk dengan hati-hati di sofa, seolah tubuhnya membawa beban yang lebih berat dari yang tampak. Di hari dia lahir, Bu Sari memulai. Aku mencoba meneleponmu lebih dari dia sekali, Pak. Hendra memejamkan mata sejenak. Sulu kesempatan yang tidak pernah sampai. Lalu aku pergi ke kantormu, Bu Sari melanjutkan. Asistenmu bilang kamu sedang dalam rapat internasional, bahwa kamu tidak boleh diganggu untuk urusan pribadi. Kalimat itu mukulnya dengan kejelasan yang brutal. Urusan pribadi putrinya telah dikategorikan sebagai gangguan. Pak Hendra merasakan campuran kemarahan dan rasa malu. Ia ingat betul negosiasi itu, sebuah kesepakatan bernilai miliaran rupiah yang menandai awal ekspansi globalnya. Ia telah memberi instruksi jelas untuk tidak menerima panggilan yang tidak perlu, dan
Tanpa ia sadari ia telah menutup pintu bagi hal yang paling penting dalam hidupnya. Saya tidak tahu. Kamu sedang hamil, bisiknya. Buari memandangnya dengan campuran ketidakpercayaan dan kesedihan. Aku sudah mengatakannya sebelum kamu pergi. Pak Hendra menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak ingat. Busari mengangguk dengan ketenangan yang menyakitkan. Sudah memikirkan perjalananmu berikutnya. Keheningan itu berat. Tidak ada drama yang hanya kebenaran mentah. Pak Hendra memahami bahwa itu bukan sebuah konspirasi. Itu tidak semata-mata kesalahan seorang asisten yang ambisius atau sebuah sistem yang dingin. Itu adalah hasil dari prioritas yang salah diatur. Ketika aku paham kamu tidak akan kembali, Bu Sari melanjutkan, aku memutuskan untuk tidak mengejarmu. Aku tidak mau putriku tumbuh merasa bahwa ayahnya tidak memilihnya. Pak Hendra merasa jantungnya tertekan. Karena itulah kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak memilih Aisyah, bukan karena ia tidak menginginkannya, tetapi karena ia tidak pernah tahu bahwa ia seharusnya melakukannya. Tetapi efeknya sama, ketidakhadiran. Aisyah telah tertidur di sofa tua yang sudah lusuh, memeluk gambarnya. Kepolosan yang asing dari bobot percakapan. Pak Hendra mengamatinya dengan campuran kasih sayang dan rasa bersalah. Mengapa kamu tidak pernah mencoba mencariku sesudahnya? Tanyanya. Busari menarik napas dalam-dalam, karena cinta tidak bisa diminta-minta. Kalimat itu adalah pelajaran tersendiri. Pak Hendra telah hidup di dunia di mana segalanya bisa dinegosiasikan, di mana segalanya punya harga, di mana segalanya bisa disesuaikan dengan cukup pengaruh. Tetapi cinta tidak bekerja seperti itu. Aku datang malam ini bukan untuk menghadapimu. Busari melanjutkan. Aku datang karena Aisyah bersikeras ingin duduk di restoran itu. Katanya, suatu hari ayahnya mungkin akan ada di sana. Pak Hendra merasakan getar yang menjala. Gadis kecil itu tidak memilihnya secara kebetulan. Ia telah mengenalinya. Tanpa mengenalnya, ia telah merasakan sesuatu. Dia selalu memandang pria-pria yang mirip denganmu. Dia selalu punya harapan. Pak Hendra mengepalkan tangannya. Ada bagian dalam dirinya yang ingin memutar kembali ke hari. Ia memutuskan untuk pergi kembali ke saat ia memilih kontrak daripada percakapan. Tetapi waktu tidak bernegosiasi dan ia tahu itu lebih baik daripada siapapun. Kapan kamu tahu bahwa kamu sakit? Tanyanya dengan hati-hati. Buari menundukkan pandangan ke tangannya. Masalah jantung. Aku butuh operasi segera. Dan bagaimana kamu menangani semua ini sendirian? Busari memandangnya dengan senyum kecil yang lelah. Bagaimana seorang ibu melakukannya ketika tidak punya pilihan? Jawaban itu tidak memiliki kepahlawanan, hanya memiliki kenyataan. Hendra berjalan perlahan di rumah susun kecil itu, mengamati meja sederhana, kulkas tua merek lokal, obat-obatan di atas rak. Setiap detail adalah bukti nyata dari sebuah kehidupan yang ada tanpa dirinya. Sebuah kehidupan yang berjuangnya. Saya akan transfer uang sekarang, katanya, sambil mengeluarkan sosok. Busari berdiri. Pak Hendra memandangnya. Aku tidak mau ini dimulai dengan transfer ban. Pak Hendra mengerutkan kening. Kamu butuh operasi itu? Iya, jawab Busari. Tapi aku perlu tahu apakah kamu juga perlu berubah? Pertanyaan itu membuatnya terpaku.
Ia tidak pernah mempertimbangkan kebutuhan emosionalnya sendiri. Ia selalu percaya bahwa kesuksesan sudah cukup. Apa maksudmu? Busari memandangnya dengan kejujuran yang langsung. Kalau kamu hanya datang untuk menyelesaikan semuanya dengan uang, kamu akan pergi lagi ketika merasa sudah menunaikan kewajibanmu. Pak Hendra menyimpan ponselnya perlahan. Aku tidak ingin menunaikan kewajiban. Aku ingin tinggal. Kata-kata itu keluar tanpa perhitungan dan itu membuatnya takut. Karena tinggal berarti melepaskan beberapa hal. Berarti mengatur ulang prioritas. Berarti membuka ruang untuk orang lain. Berarti kerentanan. Kalau begitu, mulai dari sesuatu yang kecil. Kata Busari. Apa? Tinggal. Pak Hendra merasakan sedikit pusing. Ia punya rapat Pagi. jadwal penerbangan. Tetapi, untuk pertama kalinya, tidak satu pun dari hal-hal itu terasa mendesak. Ia memandang Aisyah yang tertidur, napasnya yang kecil dan tenang. Tangannya masih mendekap gambar keluargaku. Pak Hendra paham bahwa ini adalah ujian nyata pertama. Bukan operasi, bukan melainkan kehadiran. Aku tinggal, kata. Akhirnya, Busari mengamatinya mencari tanda keraguan. Ia tidak menemukannya. Sofanya tidak nyaman. Busari memperingatkan, aku tidak datang untuk kenyamanan. Kalimat itu menandai titik balik yang tak kasat mata. Malam itu, ia tidak akan tidur di ranjang king size-nya. Tidak akan ada pelayanan malam. Tidak akan ada keheningan yang terkendali. Akan ada kenyataan. Saat mereka menyiapkan selimut untuknya, Pak Hendra merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Kerendahan hati, bukan kerendahan hati yang dibuat-buat bukan kerendahan hati strategis di depan investor. Kerendahan hati yang sesungguhnya. Ia duduk di sofa di samping Aisyah. Gadis kecil sedikit bergerak dalam tidurnya dan tanpa membuka matanya ia bergumam, "Ayah." Pak Hendra merasa sesuatu meleleh di dalam dadanya. Gumaman sederhana itu memiliki nilai lebih besar daripada kontrak apapun yang pernah ia. Busari mengamati dalam diam dari dapur kecil. Ia belum sepenuhnya yakin, tetapi ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Pak Hendra. Sesuatu yang sebelumnya tidak. Pak Hendra mengangkat pandangannya ke arahnya. "Maafkan aku," katanya. Itu bukan pidato yang disusun rapi. Bukan pembelaan. Bukan penjelasan panjang lebar. Itu adalah permintaan maaf yang sederhana dan dalam. Kesederhanaan itu ada kebenaran. Bu Susari menatapnya lekat. "Jangan katakan itu padaku," jawabnya. "Buktikanlah padanya." Pak Hendra mengangguk. Ia tahu kata-kata tidak akan cukup malam itu. Saat rumah susun kecil itu diliputi keremangan, Pak Hendra memahami sesuatu yang mendasar. Kesuksesan tidak diukur dari angka, ia diukur dari ketidakhadiran. Dan ia telah mengumpulkan terlalu banyak ketidakhadiran, tetapi masih ada waktu. Mungkin bukan untuk menghapus, tetapi untuk membangun kembali. Dan saat Aisyah tidur dengan tangannya bersandar di atas, Pak Hendra mengambil keputusan paling penting dalam hidupnya. Ia tidak akan menginvestasikan dirinya ke perusahaan lain. Ia akan menginvestasikan dirinya untuk tinggal. Namun ujian yang sesungguhnya tidak akan terjadi malam itu, tetapi keesokan harinya ketika dunia korporat memanggil, ketika tekanan-tekanan itu kembali, ketika para rekan bisnisnya
mempertanyakan perubahannya. Di sanalah akan ketahuan apakah transformasinya hanyalah emosi sesaat atau awal dari versi baru dirinya. Dan Fajar akan segera tiba beberapa jam lagi. Fajar masuk malu-malu melalui jendela kecil. Rumah susun itu tidak ada tirai sutra, tidak ada sistem smart home yang memprogram pencahayaan, tidak ada asisten yang menunggu instruksi, hanya seberkas cahaya keemasan yang menyinari wajah Aisyah yang tertidur dan pas Hendra yang duduk di sofa terjaga sudah berjam-jam lamanya. Ia tidak bisa tidur. Bukan karena sofa itu tidak nyaman, tetapi karena kenyataan lebih berat daripada kasur mewah apapun. Memandang putrinya bernapas dengan ketenangan yang hanya dimiliki anak-anak ketika mereka merasa dilindungi dan ia memahami sesuatu yang menyakitkan. Gadis kecil itu tidur tenang karena percaya ayahnya ada di sana, tetapi ia tahu bahwa ia belum membuktikan apapun. Busari keluar dari kamar dengan langkah. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang terakumulasi bertahun-tahun, tetapi juga ekspresi baru yang hati-hati. Harapan kamu tidak terbiasa dengan ini, katanya dengan lembut. Pak Hendra, Menggelengkan kepala. Tidak, Busari. Mendekati dapur kecil dan mulai menyeduh kopi tubruk. Aroma itu memenuhi ruangan. Hari ini aku ada jadwal kontrol katanya tanpa memandangnya. Pak Hendra mengangkat pandangannya. Aku ikut denganmu. Busari berhenti sesaat sebelum melanjutkan gerakannya. Kamu ada pekerjaan hari ini? Tidak. Jawaban itu sederhana, tetapi menandai perpecahan di ton. Ponselnya bergetar. Sakunya sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Ia tidak perlu melihatnya untuk tahu apa itu. Pesan-pesan mendesak, panggilan dari para rekan pengingat. Dunia korporat mulai menuntut perhatiannya. Pak Hendra mengeluarkannya perlahan dan mematikannya. Gestur itu kecil tetapi simbolis. Busari mengamatinya dari sudut mata. Kamu yakin? Iya. Kalau aku tidak bisa melakukan ini, maka tidak ada yang lain yang penting. Aisyah mulai bergerak di sofa, membuka matanya perlahan, dan saat melihat Pak Hendra masih ada di sana, ia tersenyum seolah dunia sedang dalam keteraturan. Selamat pagi, Ayah. Kata itu sudah bukan lagi gumaman tak sadar. Itu adalah ucapan yang sadar yang dipilih. Pak Hendra merasa kalimat sederhana itu memiliki bobot lebih besar daripada gelar bisnis apapun. Selamat pagi, Nak. Busari memejamkan mata sejenak, seolah pemandangan itu menyakitinya sekaligus menyembuhkannya. Pada saat yang sama, setelah sarapan sederhana dengan nasi uduk dan telur, mereka berangkat ke puskesmas kecamatan, tempat Busari punya janji. Bangunan itu tidak memiliki kilau pusat-pusat kesehatan swasta yang biasa dikunjungi. Pak Hendra, kursi-kursinya tidak nyaman. Dindingnya perlu dicat ulang. Suasananya penuh ketidakpastian. Dan di sanalah duduk menunggu tanpa hak istimewa, tanpa akses prioritas, hanya sebagai seorang pria yang mengkhawatirkan seseorang yang ia cintai. Busari memandangnya. Kamu tidak perlu menemani sampai selesai. Iya, aku perlu. Aisyah bermain dengan boneka kecil yang ia bawa di sakunya. Sesekali ia mengangkat pandangannya untuk memastikan Pak Hendra masih ada di sana, dan setiap kali melihatnya ia tersenyum. Senyuman itu adalah ujiannya yang terus-menerus. Ketika akhirnya Bu Sari dipanggil, Aisyah sampai. Ibu akan kesakitan sekali. Menelan ludah. Kita akan mendengarkan apa yang dikatakan dokter. Lalu kita akan lihat bagaimana bisa membantu ibu. Ia tidak menjanjikan hal yang mustahil, tidak menyamarkan kenyataan
tetapi juga tidak melarikan diri. Mereka bertiga masuk. Dr. Wijaya menjelaskan dengan profesional bahwa operasi harus dilakukan segera, bahwa risikonya meningkat seiring waktu, bahwa mereka membutuhkan keputusan cepat. Pak Hendra mendengarkan setiap kata seolah itu adalah vonis. Itu bukan kontrak, bukan investasi, itu adalah nyawa. Bu Sari menjaga ketenangan di luar, tetapi tangannya sedikit bergetar. Aisyah memandang keduanya dengan mata yang besar. Ibu akan sembuhkan. Dr. Wijaya berbicara dengan bijak. Dengan operasi, peluangnya besar. Pak Hendra menarik napas. Lakukan di rumah sakit terbaik yang memungkinkan. Dr. Wijaya mengangkat pandangannya. Terkejut dengan ketegasan. Itu biayanya tinggi. Pak Hendra menatapnya lekat. Tidak masalah. Bu Sari menyela. Ini masalah. Pak Hendra memandangnya. Aku tidak sedang membeli pengampunan, katanya dengan tegas. Aku sedang melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak awal. Bu Sari menahan tatapannya beberapa detik lalu, mengangguk. Keputusan sudah diambil, tetapi ujian yang sesungguhnya datang. Pada saat itu juga, ponselnya yang telah ia matikan kembali bergetar saat itu. Menyalakannya untuk melakukan transfer. Puluhan pesan, sebuah rapat krusial yang dimajuk. Sebuah investasi yang bergantung pada kehadiran fisiknya. Salah satu rekannya menulis, kalau kamu tidak hadir hari ini, kita kehilangan kesepakatannya. Mus. Refleks lama mencoba aktif, dorongan untuk berlari, untuk memprioritaskan bisnis. Untuk berkata ini tidak bisa menunggu. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia memandang Aisyah, gadis kecil itu sedang menggambar di atas selembar kertas di ruang konsultasi. Kembali ada 3 sosok bergandengan tangan dan kali ini sosok ayah berada di. Pak Hendra paham bahwa inilah negosiasi yang sebenarnya, bukan dengan rekan, bukan dengan pasar, dengan koherensi dirinya sendiri. Mengambil ponsel, menulis pesan singkat. Saya tidak akan hadir, prioritas keluarga. Iya. Mengirimkannya keheningan seketika dalam grup obrolan. Lalu sebuah balasan yang tidak percaya. Sejak kapan Pak Hendra meletakkan ponselnya di atas meja? Sejak hari ini ia tidak mengatakannya keras-keras, tetapi ia merasakannya. Sari memperhatikan gestur itu. Kamu baru saja kehilangan miliaran rupiah, katanya dengan tenang. Pak Hendra memandangnya. Aku sudah kehilangan. Tahun lebih mahal. Bu Sari tidak menjawab, tetapi ada sesuatu di ekspresinya yang berubah. Rasa Hormat. ketika mereka keluar dari puskesmas kecamatan, udara terasa berbeda. Bukan karena masalahnya sudah selesai, melainkan karena arahnya telah berubah. Mereka berjalan dalam diam beberapa menit. Aisyah menggenggam tangan keduanya. Sebuah keluarga yang tidak sempurna, tetapi sedang berusaha menjadi nyata. Apakah ayah akan menemani saat ibu dioperasi? Tanya gadis kecil itu. Hendra berjongkok di depannya. Ayah tidak akan kemana-mana. Bu Sari mengamatinya dengan saksama. Ia tahu kata-kata itu mudah. Yang sulit adalah mempertahankannya seiring waktu. Tetapi ia telah melihat sesuatu yang baru pagi itu. Ia melihat pengorbanan, ia melihat pilihan, ia melihat koherensi, dan itu tidak mudah dipura-purakan. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah susun Pak Hendra merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam rapat direksi. Ketakutan. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut gagal secara publik, takut gagal sebagai ayah lagi.
Tidak melumpuhkan, ia justru mendorongnya. Mereka duduk untuk makan. Malam sederhana. Nasi putih dengan tempe, tahu, dan sayur bayam Aisyah. Bicara dengan antusias tentang sekolah, tentang seorang teman bernama Anad, tentang sebuah dongeng yang ingin ia dengarkan bersama ayahnya. Pak Hendra mendengarkannya dengan perhatian penuh. Ia tidak menyela, tidak memandang jam, tidak memeriksa pesan, hanya kehadiran. Bu Sari mengamatinya dari dapur. Masih ada rasa sakit, masih ada luka yang terbuka, tetapi juga ada sesuatu yang tidak terduga. Harapan. Ketika Aisyah pergi tidur, rumah susun itu menjadi sunyi. Pak Hendra dan Bu Sari saling berhadapan. Ini tidak menghapus masa lalu, yuk, kata Bu Sari dengan lembut. Aku tahu dan aku belum memaafkanmu, Pak. Hendra mengangguk. Aku tidak datang untuk meminta pengampunan segera. Bu Ari menatapnya tajam. Aku datang untuk melihat apakah kamu bisa tinggal. Hendra menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya dengan sempurna, tapi aku ingin belajar. Ketulusan adalah hal baru baginya, tanpa strategi, tanpa pidato yang disiapkan. Hanya Kebenaran. Bu Sari mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Pak Hendra memahami bahwa pembangunan kembali ini tidak akan menjadi sebuah peristiwa. Ia akan menjadi sebuah proses hari demi hari, pilihan demi pilihan. Dan saat memandang kamar kecil tempat Aisyah tidur tenang, ia paham bahwa kekayaan terbesar yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun hanya berjarak beberapa langkah, tetapi masih ada yang kurang. Operasi, pemulihan, adaptasi, dan satu ujian terakhir yang akan menguji transformasinya. Karena dunia luar tidak akan dengan mudah menerima perubahannya. Dan sebentar lagi ia harus membela prioritas barunya ini di hadapan mereka yang tidak pernah memahami nilai dari kita. Sekadar sulit bukanlah melawan masa lalu, melainkan melawan versi lama dari dirinya sendiri. Baru saja dimulai. Operasi dijadwalkan Untuk minggu berikutnya. 1 hari. Hari yang tampak sebentar bagi dunia, tetapi keabadian bagi seseorang yang sedang berusaha membangun kembali apa yang telah ia hancurkan dengan ketidakhadiran. Pak Hendra tidak kembali ke rumah mewah di pondok indahnya selama seminggu itu. Ia membatalkan rapat, mendelegasikan keputusan, menata ulang agendanya. Para rekan bisnisnya mulai gelisah. Beberapa menelepon langsung. Yang lain mengirim pesan yang ambigu. Satu orang bahkan muncul tanpa pemberitahuan di depan bangunan sederhana tempat ia kini menghabiskan sebagian besar waktunya. Apa yang tanya Pak Rizal dengan tidak percaya sambil memandang lingkungan sekitarnya dengan ketidaknyamanan yang jelas. Menatapnya tanpa ragu. Apa yang seharusnya aku lakukan bertahun-tahun yang lalu? Pak Rizal mengerutkan kening. Kamu mempertaruhkan investasi yang sangat besar untuk urusan pribadi. Pak Hendra menarik napas dalam-dalam. Dulu, kalimat itu akan membuatnya bereaksi. Ia akan merasa dipertanyakan. Ia akan membela posisinya dengan angka dan argumen, tetapi sekarang ia tidak perlu meyakinkan siapapun. Ini bukan urusan pribadi, jawabnya dengan ketenangan yang tegas. Ini putri. Pak Rizal terdiam beberapa detik. Kamu tidak pernah bicara tentang seorang putri? Pak Hendra menatapnya lekat. Aku tidak pernah ada untuknya. Keheningan itu canggung. Pak Rizal mencoba sekali lagi, menekannya. Pasar tidak menunggu. Kalau
Kamu kehilangan kesempatan ini, mungkin tidak akan datang lagi. Pak Hendra memandang ke arah jendela rumah susun. Tempat Aisyah sedang menggambar dengan konsentrasi penuh. Beberapa kesempatan tidak pernah datang lagi, katanya. Akhirnya aku sudah kehilangan dia. Sekali. Pak Rizal paham bahwa keputusannya tidak akan berubah. Lalu pergi. Pak Hendra menutup pintu dengan tenang. Itulah ujian yang sesungguhnya. Bukan operasi, bukan uang. Itu adalah mempertahankan pilihannya di hadapan dunia yang selalu mendefinisikan dirinya. Malam itu, saat ia membantu Aisyah dengan tugas sekolahnya, gadis kecil itu mengangkat pandangannya. Apakah ayah akan pergi saat ibu masuk rumah sakit? Meletakkan pensilnya di atas meja. Tidak, meskipun ayah ditelepon dari kantor, pertanyaan itu polos, tetapi tepat sasaran. Pak Hendra tersenyum lembut. Pekerjaan bisa menunggu. Aisyah memiringkan kepalanya. Kata ibu, orang dewasa kadang bilang begitu tapi tidak selalu menepatinya. Pak Hendra merasakan tusukan itu. Itu bukan tuduhan. Itu adalah pengalaman. Kalau begitu, lihat ayah, katanya. Dan kamu yang memutuskan apakah ayah menepatinya. Aisyah mengamatinya beberapa detik seolah sedang menilai ketulusan, lalu tersenyum. Aisyah percaya. Kepercayaan itu menggetarkannya lebih daripada tekanan bisnis apapun, karena itu rapuh dan bisa pecah dengan mudah. Hari-hari berlalu di antara kunjungan medis, persiapan-persiapan, dan momen-momen sederhana. Hendra belajar menyiapkan sarapan sederhana. Ia belajar membacakan dongeng dengan intonasi yang dilebih-lebihkan. Ia belajar mendengarkan cerita tanpa memandang jam. Setiap gestur tampak kecil, tetapi bagi dirinya itu revolusioner. Bu Sari mengamati semuanya dengan hati-hati. Suatu malam saat Aisyah tidur, mereka duduk saling berhadapan. Aku tidak menyangka kamu akan bertahan. Bu Sari mengaku. Aku juga. Tidak, jawabnya dengan jujur. Bu Sari menatapnya dengan saksama. Apa yang berubah? Pak Hendra butuh beberapa detik untuk menjawab. Aku menemukan bahwa semua yang kubangun tidak punya arti jika aku tidak tahu untuk siapa aku membangunnya. Bu Sari menunduk. Kamu selalu ingin menang. Mengangguk. Tapi aku tidak paham bahwa menang juga berarti tinggal. Kalimat itu tergantung di udara. Operasi pun tiba. RS Pondok Indah adalah rumah sakit modern berkat keputusan Pak Hendra memindahkan Bu Sari ke pusat kesehatan spesialis. Bu Sari tampak tenang di luar, tetapi tangannya memperlihatkan ketakutan. Hendra dengan erat, ibu akan sangat sakitan. Pak Hendra berjongkok sejajar dengan tinggi gadis kecil itu. Dokter-dokter tahu apa yang mereka lakukan dan ayah akan ada di sini sepanjang waktu. Bu Sari memandangnya sebelum masuk ke ruang operasi. Tidak ada pidato besar, hanya sebuah tatapan yang penuh sejarah. Jangan tinggalkan What? dia sendirian. Katanya tidak akan pernah lagi, jawab Pak Hendra. Pintu itu tertutup, penantian dimulai. Berjam-jam yang terasa seperti berhari-hari. Pak Hendra tidak memandang ponselnya, memeriksa email, tidak menjawab pesan. Ia tetap duduk di samping Aisyah, menjelaskan apa yang bisa ia jelaskan, tanpa berbohong padanya. Ia membacakan dongeng, berbicara tentang bintang, berjanji bahwa apapun yang terjadi ia tidak akan sendirian. Di tengah-tengah penantian, ponselnya bergetar tanpa henti. Itu adalah negosiasi krusial yang sama yang telah
ia tunda. Sebuah pesan terakhir muncul. Kesempatan terakhir konfirmasi. Kehadiran Anda sekarang. Pak Hendra memandang layar itu. Keputusan ini tidak hanya akan menentukan karirnya, tetapi juga koherensi dirinya. Ia memandang Aisyah. Gadis kecil itu bersandar di bahunya sambil berusaha menjadi berani. Pak Hendra mematikan ponselnya sekali. Tanpa drama, tanpa keraguan, hanya sebuah pilihan. Berjam-jam kemudian, Dr. Wijaya keluar. Operasinya berhasil. Aisyah melompat ke pelukan Pak Hendra. Aisyah sudah bilang, ibu akan baik-baik saja. Pak Hendra merasakan air mata yang tidak bisa ia tahan. Itu bukan air mata rasa bersalah. Itu adalah air mata kelegaan. Busari dipindahkan ke ruang pemulihan. ketika akhirnya mereka bisa menemuinya. Pak Hendra menggenggam tangannya. Semua berjalan baik, bisiknya. Busari membuka matanya, perlahan memandangnya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak melihat jarak. Ia melihat kehadiran. Beberapa hari kemudian saat Busari pulih di rumah, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sebuah surat tiba di rumah Susun. Surat itu dari salah satu rekan utamanya. Isinya mengatakan bahwa meskipun Pak Hendra tidak hadir, mereka memutuskan untuk mempertahankan kesepakatannya. Bahwa sikapnya terhadap keluarga telah menghasilkan rasa hormat yang tidak terduga, bahwa bahkan para investor menghargai pemimpin dengan prinsip yang jelas. Pak Hendra membaca surat itu dalam diam. Ia tidak mengharapkan sequel, tetapi ia memahami sesuatu yang mendalam. Ketika kamu memilih yang benar, dunia mungkin butuh waktu untuk memahaminya, tetapi pada akhirnya akan menghormatinya. Aisyah mendekat. Itu dari kantor. Pak Hendra mengangguk. Ah, ia akan dimarahi ya Pak? Hendra tersenyum. Tidak, kali ini gadis kecil itu memeluknya. Kalau begitu ayah menang. Pak Hendra memandangnya dengan penuh kasih sayang. Iya. Tapi bukan karena pekerjaan. Aisyah mengerutkan kening dengan pesaran. Lalu kenapa Pak? Hendra memeluknya dengan erat sekaligus lembut pada saat yang sama. Karena ayah tinggal. Aisyah tersenyum seolah jawaban itu sudah cukup dan memang benar. Malam itu saat mereka bertiga makan malam bersama di atas meja kecil tetapi penuh percakapan. Pak Hendra memahami bahwa transformasi ini bukanlah sebuah, melainkan sebuah keputusan harian. Ia telah melewati ujian yang paling sulit, memilih dirinya sebagai seorang ayah. Tetapi masih ada sesuatu yang tersisa. Tinggal saja tidak cukup. Ia harus membangun. Dan di rumah Susun kecil itu, di antara gambar-gambar anak-anak dan obat-obatan yang tertata di rak, Pak Hendra tahu bahwa kekayaan yang sesungguhnya tidak ada di rekening banknya, melainkan ada di kepercayaan. Seorang gadis kecil yang memutuskan untuk percaya kepadanya. Dan kepercayaan itu sekarang harus ia lindungi dengan segala yang ia miliki. Bulan-bulan berikutnya tidak sempurna. Tidak ada transformasi ajaib, tidak ada rekonsiliasi seketika, tidak ada kehidupan dongeng. Yang ada adalah kenyataan, yang ada adalah adaptasi, yang ada adalah percakapan-percakapan yang canggung. Yang ada adalah kenangan-kenangan yang menyakitkan. Tetapi di atas segalanya, yang ada adalah kehadiran. Busari pulih sedikit demi sedikit. Operasinya berhasil, tetapi prosesnya membutuhkan kesabaran. Pak Hendra menata ulang hidupnya tanpa mengumumkannya secara publik. Ia mengurangi perjalanan dinas
mendelegasikan fungsi-fungsi strategis, berhenti menghadiri acara-acara yang dulu ia anggap tidak terpisahkan. Para rekannya memperhatikan perubahan itu. Beberapa menjauh, yang lain terkejut. Sedikit orang mulai meniru, karena ketika seorang pemimpin mengubah prioritasnya, sesuatu bergerak di kalas sekitarnya. Tetapi perubahan yang paling mendalam tidak terjadi di dunia bisnis. Itu terjadi di rumah susun kecil tempat. Setiap sore Aisyah berlari ke arah pintu. Saat mendengar langkah kakinya, "Ayah, pulang." Kalimat itu menjadi suara yang paling berharga dalam hidupnya. Pak Hendra belajar hal-hal yang tidak pernah ia anggap penting. Ia belajar bahwa sebuah tugas sekolah bisa lebih mendesak daripada sebuah rapat direksi, bahwa mendengarkan sebuah cerita yang diulang 5 kali memiliki dampak lebih besar daripada sebuah konferensi, bahwa sebuah pelukan spontan bisa menyembuhkan bertahun-tahun jarak. Ada tanpa agenda, untuk tinggal tanpa jam, untuk mendengarkan tanpa menyela. Suatu sore saat Aisyah sedang menggambar di meja, ia mengangkat pandangannya. Ayah ingat tidak saat ayah membolehkan Aisyah duduk bersama ayah di restoran? Pak Hendra tersenyum. Iya ayah, ingat. Aisyah waktu itu sudah tahu bahwa itu ayah. Pak Hendra memiringkan kepala. Bagaimana bisa? Aisyah mengangkat bahu dengan kealamian kekanakan. Karena ayah kelihatan sedih dan kata ibu, orang yang sedih kadang cuma butuh seseorang yang memandang mereka sungguh-sungguh. Pak Hendra merasakan ada simpul di tenggorokannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada orang yang memandangnya sungguh-sungguh. Mereka telah mengaguminya. Mereka telah membutuhkannya. Mereka telah menghormati, tetapi mereka tidak melihatnya. Gadis kecil itu melihatnya. Dan itu mengubah segalanya. Seiring waktu, Pak Hendra memutuskan sesuatu yang lain. Ia tidak hanya ingin membantu. Dari dalam rumahnya, Ia ingin mengubah. apa yang telah ia pelajari menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia membiayai program-program untuk para ayah yang absen. Ia menciptakan ruang-ruang bimbingan untuk para lelaki yang telah memprioritaskan pekerjaan di atas klub. Ia berinvestasi di puskesmas kekasmatan yang melayani para ibu tanpa sumber daya. Tetapi kali ini ia tidak melakukannya demi citra. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada plakat dengan namanya. Yang ada adalah tindakan yang sunyi. Malam saat mereka bertiga berjalan-jalan di Taman Suropati, Aisyah menggenggam. Benar-benar sebuah keluarga. Bu Sari dan Pak Hendra saling berpandangan. Ada bekas luks, ada sejarah, ada kesalahan, tetapi juga ada keputusan. Iya, jawabnya. Karena sekarang kami saling memilih setiap hari. Aisyah tersenyum puas. Pak Hendra memahami sesuatu yang esensial. Menjadi ayah bukanlah sebuah gelar. Itu adalah sebuah praktik sehari-hari, bukan sebuah peristiwa. Itu adalah konsistensi. Suatu saat, mereka merapikan kardus-kardus untuk pindah ke tempat yang lebih luas. Bukan mewah, tetapi nyaman. Aisyah menemukan gambar lamanya yang bergambar 3 sosok bergandengan tangan. Ia memegangnya dengan bangga. Lihat, katanya sekarang, benar-benar mirip. Pak Hendra mengamati gambar itu. Sosok ayah tidak lagi jauh. Ia berada di tengah, menggenggam dengan erat kedua tangan. Terima kasih sudah percaya pada ayah, bisiknya. Aisyah mengerutkan kening dengan lembut. Aisyah tidak hanya percaya. Aisyah tahu, keyakinan kekanakan itu adalah hadiah paling besar yang pernah ia terima. Seiring waktu, rumah susun kecil itu pun ditinggalkan.
Bukan karena rasa palsu, bukan karena penolakan, melainkan karena sekarang mereka bisa tumbuh bersama. Rumah baru di kawasan Kemang itu tidak berlebihan, ia seimbang. Pak tetap sukses, tetapi ia tidak lagi terobsesi. Ia telah belajar mengatakan tidak pada rapat-rapat yang tidak perlu. Ia telah belajar bahwa uang adalah alat, bukan identitas. Ia telah belajar bahwa ketidakhadiran lebih mahal daripada kerugian finansial apapun. Saat Aisyah tidur, Bu Sari mendekati Pak Hendra. Kamu tahu apa yang Pak terkejut? Tanyanya. Apa? Bahwa kamu tidak mencoba membela diri. Saat kamu mengetahui kebenarannya, Pak Hendra menarik napas dalam-dalam karena memang tidak ada pembelaan yang mungkin. Bu Sari mengangguk dan itulah yang mengubah segalanya. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, itu adalah. Pak Hendra memahami bahwa kepemimpinan yang sesungguhnya tidak dipraktikkan di ruang-ruang rapat. Ya, dipraktikkan dalam keputusan-keputusan yang intim, dalam tinggal ketika lebih mudah pergi, dalam mendengarkan ketika lebih nyaman mengabaikan, dalam memikul tanggung jawab ketika lebih menggoda untuk membenarkan diri. Bertahun-tahun kemudian, saat Aisyah sudah beranjak dewasa, Bu Ratna meminta para muridnya untuk menulis sebuah karangan tentang sosok yang paling membuat mereka terkejut dalam hidup mereka. Aisyah menulis. Ayah Aisyah membuat Aisyah terkejut karena beliau memutuskan untuk tinggal. Beliau tidak bicara tentang uang, tidak bicara tentang perusahaan, tidak bicara tentang hadiah. Beliau bicara tentang kehadiran. Ketika Pak Hendra membaca baris-baris itu, ia memahami bahwa warisan terbesarnya bukanlah gedung-gedung atau investasi, melainkan kalimat itu. Beliau memutuskan untuk tinggal. Kadang kita percaya bahwa kesuksesan diukur dari apa yang kita kumpulkan, dari apa yang kita capai, dari apa yang kita tunjukkan kepada dunia. Tetapi kehidupan secara diam-diam menilai kita dengan cara lain. Ia bertanya kepada kita, apakah kamu ada saat seseorang membutuhkanmu? Apakah kamu memilih tinggal ketika itu tidak nyaman? Apakah kamu sungguh-sungguh memandang orang-orang di sekelilingmu? Pak Hendra dalam kisah ini memiliki segalanya kecuali hal yang paling penting, dan adalah sebuah pertanyaan sederhana dari seorang gadis kecil yang lapar dan penuh harapan yang memaksanya untuk terbangun. Ayah, bolehkah Aisyah makan bersamamu? Pertanyaan itu tidak hanya berbicara tentang makanan, ia berbicara tentang kebersamaan, tentang cinta. Karena akhirnya kita tidak mengingat seberapa banyak yang kita hasilkan. Kita mengingat siapa yang ada. Jika hari ini Anda memiliki kesempatan untuk tinggal, lakukanlah. Jika Anda bisa menelepon, teleponlah. Jika Anda bisa mendengarkan, dengarkanlah. Karena waktu tidak pernah kembali, tetapi keputusan bisa mengubah masa depan. Dan kadang-kadang tindakan cinta yang paling besar bukanlah berjanji, melainkan tinggal. Ya.